Pendengar dan juga netizen, saat ini saya sedang berada di kantor daerah kerja Mekah. Tepatnya saya berada di ruangan yang menjadi markas kami, bagian dari Media Center Haji. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Daerah Kerja Mekah, Pak Holil Rohman. Kenapa? Saya hari ini ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan Pak Holil karena Madinah ini menjadi salah satu tempat singgah untuk kloter pertama jamaah haji Indonesia. Nah, bagaimana persiapannya? Kita langsung tanyakan saja ke Pak Holil. Pak Holil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Beri, gimana sehat? Sehat, Alhamdulillah. Saya juga, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun pekerjaannya banyak, tapi tetap harus ceria, Pak ya. Iya dong. Senyum. Senyum terus. Iya. Senyum itu ibadah, Pak. Betul. Nah, tapi gini, Madinah ini menjadi titik awal jamaah haji Indonesia, terutama kloter 1, Ya. untuk mereka datang transit terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 8 atau 9 hari. Sebelum nantinya pada saat puncak haji mereka akan digeser atau bergerak menuju ke arah Mekah. Ya. Nah, sebagai titik singgah pertama nih Pak, tentu kan harus melakukan persiapan. Sejauh ini bagaimana Pak kesiapan kantor daerah kerja Mekah untuk menyambut para jamaah haji kita? Ya, jadi Mas Beri perlu diketahui terkait dengan persiapan pelayanan jamaah haji yang akan tiba di kota Madinah Munawwarah, kota baginda Rasulullah. Yang pertama tentu kita mempersiapkan kelengkapan administrasi kantor. Secara struktur ada 12 jenis layanan yang akan diberikan kepada jamaah haji kita, mulai dari layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, layanan disabilitas, layanan lansia, kemudian pelindungan jamaah, kesehatan, dan masih ada yang lainnya. Dan kami, langkah pertama yang kami persiapkan adalah bagaimana para PIC tusi layanan itu siap dengan ruang kerja mereka, termasuk peralatan kerja mereka, komputer, kemudian laptop kami siapkan, karena layanan itu juga membutuhkan beberapa dokumen-dokumen atau form-form yang nanti akan menjadi bagian pengendalian kontrol untuk teman-teman PPIH yang ada di sektor. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terus melakukan komunikasi, koordinasi dengan pihak terkait yang berhubungan langsung dengan layanan jamaah. Misalkan terkait dengan layanan transportasi, kita berkoordinasi dengan Naqobah Sayyarot. Kemudian terkait dengan layanan jamaah, kita terus intensif berkomunikasi dengan syarikah yang tahun ini menjadi syarikah yang akan melayani jamaah haji Indonesia, yaitu syarikah Duyuful Bait dan syarikah Raken Masyarik. Terkait dengan penempatan jamaah, kemudian beberapa hal-hal yang nanti mungkin akan muncul problematika, itu kita terus komunikasikan. Dan alhamdulillah kabar baiknya mereka luar biasa ya. Himmah, semangat mereka itu untuk melayani jamaah itu luar biasa. Sesuai dengan prinsip dari kerajaan Saudi bahwa khidmatul hujjat syarafun lana. Itu tagline mereka. Khidmatul hujjat syarafun lana. Jadi melayani jamaah haji itu kemuliaan bagi kami. Itu yang tertanam dalam jiwa mereka para pelayan dari syarikah-syarikah yang akan melayani jamaah haji Indonesia. Kemudian berikutnya kami juga tentu karena yang sangat krusial penting adalah terkait dengan konsumsi. Nah, kami sudah tahun ini daerah kerja Madinah akan menggunakan atau sudah berkontrak dengan 23 penyedia catering atau konsumsi jamaah haji kita. Dan kita sudah melakukan pengecekan secara bertahap. Dari seksi layanan konsumsi melakukan pengecekan ke 23 penyedia catering itu. Kita memastikan bahwa terkait dengan komposisi gramasinya, kemudian terkait dengan gizinya, terkait juga dengan aspek kesehatannya, dan tentu kehalalannya. Dan alhamdulillah teman-teman konsumsi terus melakukan pengecekan, bukan hanya hari ini, bukan hanya kemarin, tapi akan terus melakukan pengecekan setiap hari sebelum makanan itu diberikan kepada jamaah haji Indonesia. Berikutnya adalah akomodasi ya. Kami tahun ini akan kita sudah berkontrak atau ada 118 hotel yang nanti akan menjadi tempat penginapan jamaah haji Indonesia. Dan itu kita sudah melakukan kontrol, melakukan pemeriksaan, komunikasi dengan
pemilik hotel, kemudian dari penjaga hotelnya, memastikan bahwa hotel tersebut ada memang hotel yang sudah clear dari jamaah umroh, Iya. ya. Jangan sampai jamaah haji tiba masih ada jamaah umroh, dan kita pastikan alhamdulillah berdasarkan pemantauan dan pemeriksaan kami sudah clear dari jamaah umroh dan siap untuk dihuni oleh jamaah haji Indonesia. Demikian pula terkait dengan layanan-layanan kesehatan, Iya. klinik, kantor kesehatan haji Indonesia juga sudah mempersiapkan terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan, termasuk obat-obatan untuk jamaah haji Indonesia. Yang menggembirakan tahun ini, Mas Beri, adalah klinik kesehatan itu akan dibentuk di masing-masing kantor sektor. Oh. Dan alhamdulillah dengan berkat kerjasama antara kita, khususnya KKHI Madinah dengan Saudi Germany Hospital yang nanti akan mendampingi proses pelayanan kesehatan jamaah haji kita, akan membantu terus PPIH yang ada di sektor, termasuk klinik-klinik yang sudah akan kita bangun dan nanti akan ada pemantauan dari mereka. Jadi layanan kesehatan akan semakin dekat dengan jamaah haji berarti? Betul. Ini hal yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena tahun yang lalu memang Madinah ini sangat sulit untuk mendapatkan izin. Dan alhamdulillah dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ada sebuah perubahan yang baru, yang luar biasa, di mana klinik itu ada di sektor Madinah yang biasa sulit itu. Alhamdulillah, Pak. Berkait di situ, suatu hal yang sangat perlu kita apresiasi dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh. Nah, ini kan kalau kantor Dakar Madinahnya saja sudah bersiap ya untuk memberikan layanan kepada para jamaah. Kira-kira Pak, jamaah haji kita itu harus mempersiapkan apa? Terutama ini kan relatif singkat ya. Kalau bisa dibilang singkat sebetulnya 8-9 hari di Madinah. Sementara kita tahu juga ada kebiasaan masyarakat kita, Pak, ya, untuk melaksanakan sholat 40 waktu, kemudian ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sementara puncak ibadah haji itu adalah pada saat wukuf di Padang Arafah. Nah, apa nih Pak kira-kira yang perlu dipersiapkan, Pak Holil? Ya, tentu pertama persiapan jasmani, ya, fisik. Karena haji itu ibadah fisik. Kalau kita belajar ilmu fikih itu kan ada ibadah-ibadah yang sifatnya jasmaniyah, ada yang sifatnya maliyah, tapi juga ada ijtimaiyah, gabungan antara jasmani dan maliyah. Nah, haji ini ibadah jasmaniyah juga, maliyah juga, ya. Gabungan. Nggak mungkin orang kaya tapi kemudian dia sakit nggak bisa haji. Atau fisiknya kuat, atletik, olahragawan, tapi nggak punya uang, nggak bisa juga haji gitu loh. Nah, makanya modal utama pesan kami kepada jamaah ini kesehatan itu dijaga. Apalagi kalau mereka nanti akan melakukan prosesi ibadah yang cukup banyak, ya. Ibadah-ibadah sunnah, kemudian melaksanakan tawaf, melaksanakan prosesi haji yang ditambah lagi dengan cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Walaupun untuk saat ini bulan April ini kan kami pantau untuk cuaca itu cukup bersahabat lah. Ya, kisaran 37 derajat tadi kalau saya keluar dengan teman-teman yang sehat. Tapi seiring waktu bulan Mei apalagi Juni itu sudah mulai puncak kemarau, itu bisa mencapai 45 gitu sampai 47 seperti itu. Jadi ini yang perlu diantisipasi. Kesehatan terpenting, jamaah perlu membawa vitamin. Dan yang tidak kalah penting, Mas Beri, ya karena mereka ingin ibadah, tetap buku manasik itu dipelajari, diulang-ulangi kembali. Ketika mereka di Madinah, ibadah apa sih yang akan mereka lakukan di Madinah? Ke ziarah ke Raudhah, apa doanya di Raudhah itu? Ketika mereka melaksanakan sholat di Madinah, sholat sunnah, sholat taubat, atau sholat tasbih, apa yang dibaca? Ketika ziarah ke Uhud, bagaimana doa ziarah Uhud, ziarah Baqi. Demikian pula nanti prosesi ketika mereka berhaji, ya, tawaf, sa'i, tahallul itu dibaca semuanya. Jangan sampai mereka beribadah tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Iya, Pak, mengenai barang bawaan. Karena mungkin ya ketika kita berangkat dari tanah air, itu aman-aman saja, Pak, di Indonesia. Karena mungkin masih di tanah sendiri begitu ya. Tapi ketika kita sudah masuk ke Arab Saudi, kemudian ada pemeriksaan bea cukai, belum lagi kemudian dokumen-dokumen lain yang perlu dipersiapkan. Bahkan kami saja ketika tiba di bandara di Jeddah, ya, itu diperiksa sedemikian rupa oleh askar, oleh polisi. Nah, bagaimana dengan jamaah nih, Pak? Kita petugas saya diperiksa gitu, Pak? Ya, jamaah, kalau seandainya jamaah yang masuk kategori yang fast track, itu kan pemeriksaannya sejak tanah air. Sehingga sedini mungkin akan ketahuan ketika ada barang-barang terlarang, itu akan segera langsung
evakuasi segera diamankan ya. diamankan. Nah, bagi yang tidak fast track, sepanjang jamaah itu taat apa yang disampaikan dalam bimbingan manasik terkait dengan barang-barang yang terlarang, maka insya Allah semuanya akan aman. Intinya sepanjang jamaah mematuhi himbauan, kemudian barang apa saja yang diperkenankan, baik itu barang yang bagasi ataupun yang kabin, sepanjang mereka taat. Kan ketika mereka bimbingan manasik ya, di tingkat kecamatan, kabupaten kan ada materi. Apa sih barang-barang yang dilarang dibawa oleh jamaah haji? Seperti jimat misalkan atau rokok sampai berapa bungkus. Nah itu beresiko. Apalagi bawa air yang di dalam bagasi itu juga yang dilarang, atau barang-barang yang mudah meledak itu dilarang. Sepanjang mereka taat, insya Allah aman. Ya. Nah, satu hal lagi adalah ketika kita tiba di tanah suci, itu ikuti betul aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan ya oleh pemerintah Arab Saudi. Termasuk juga misalnya kalau kita sudah dibagikan kartu nusuk, itu menjadi identitas bagi kita, Pak ya. Betul. Jamaah haji, sehingga jangan sampai hilang. Ya. Dan ingat, ada kami petugas penyelenggara ibadah haji, kami para petugas juga siap untuk melayani Anda para jamaah haji Indonesia. Jadi jangan sungkan untuk meminta bantuan kami. Tanda-tanda kami juga cukup jelas ya. Di bagian punggung kami ada tulisannya Petugas Haji Indonesia. Anda bisa menghubungi kami, walaupun saya bertugas sebagai MCH yang melakukan liputan, pemberitaan tentang penyelenggara ibadah haji, tapi kami juga dibekali dengan kemampuan-kemampuan karena kami sudah dilatih pada saat di diklat di Asrama Haji Pondok Gede. Pak Ulil, terima kasih Pak. Makasih Ferry. Mudah-mudahan lancar ya. Niat kita harus sama. Melayani jamaah haji Indonesia. Setuju? Setuju dong. Bismillah. Terima kasih Pak. Makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk Anda pendengar serta netizen ya, ikuti terus informasi-informasi dan juga perkembangan seputar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, tentunya hanya di Radio Elsinta. Jangan lupa, bukan hanya di radio, tapi juga ada di sosial media dan juga di elsinta.com. Saya Beri Hamzah, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan narasumber yang berbeda tentunya tentang penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini. Sampai jumpa.